Mantan bek Juventus, Mark Iuliano mengakui bahwa Inter Milan pada musim 2023-2024 ini benar-benar kuat dan pantas berada di puncak klasemen Serie A, meski Iuliano dengan berat hati untuk mengatakannya. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Radio Punto Nuovo via FC Inter 1908 IT, di mana Mark Iuliano mengakui keunggulan Inter Milan, yang merupakan rival berat mantan timnya, Juventus. Kemenangan penting atas Juventus di pekan ke-23 membuat Inter semakin percaya diri dalam persaingan Scudetto, memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Inter saat ini semakin meninggalkan Bianconeri di posisi kedua, dengan keunggulan 9 poin. Selain itu, Inter memiliki tabungan 1 pertandingan melawan Atalanta. Inter asuhan Simone Inzaghi menunjukkan penampilan luar biasa musim ini. Inter tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di semua ajang. Sebanyak 10 di antaranya berujung kemenangan. Inter selalu menang dalam 9 laga beruntun. Di sisi lain Juventus semakin terpuruk setelah mengalami kekalahan dari Inter. Pasukan Max Allegri hanya meraih 1 poin dalam 2 laga terakhir. Mereka pun harus menghadapi kenyataan pahit, tantangan gelar mereka bisa dibilang runtuh, mengingat gap mereka dengan Inter yang semakin jauh. Mark Iuliano sendiri mengakui kehebatan Inter dan layak berada di puncak klasemen Serie A meski dengan berat hati mengatakannya. Inter pantas berada di puncak klasemen. Berat bagi saya untuk mengatakannya, tapi begitulah faktanya. Mereka benar-benar tim yang sangat kuat, ujar Iuliano. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti menilai bahwa Inter Milan memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjuarai Liga Champions pada musim 2023-2024 ini. Inter membuka peluang lolos ke babak perempat final Liga Champions usai mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 pada leg pertama babak 16 besar di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu, 21 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter akan melakoni leg kedua di kandang Atletico di Stadion Metropolitano pada 14 Maret mendatang. Meski sulit bermain di markas lawan, namun Inter memiliki kepercayaan diri yang tinggi berkat pengalaman musim lalu, di mana mereka tampil luar biasa pada babak knockout Liga Champions. Dan hanya kekalahan tipis 0-1 dari Manchester City yang menghentikan mereka di babak final. Musim ini Nerazzurri sedang terbang tinggi di ajang Serie A. Inter saat ini kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 9 poin atas Juventus di posisi kedua. Nerazzurri berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Spalletti membahas kans Inter juara Liga Champions musim ini. Apakah Inter bisa memenangkan Liga Champions? Ya, karena mereka memiliki segalanya, ujar Spalletti, seperti dilansir FC Internews. Gaya permainan mereka berkualitas, punya keseimbangan, kekompakan, kedewasaan, dan kesatuan niat, sambungnya tentang Inter. Anda tidak melihat ada pemain mereka yang punya sikap buruk seperti gestur kesal setelah pergantian pemain atau melakukan kesalahan. Mereka adalah sebuah tim. Mereka sangat terlatih, dan lini tengah mereka sangat kuat. Inter Milan dilaporkan tidak perlu lagi menjual pemain bintangnya di musim panas 2024 mendatang untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter pada beberapa musim terakhir tidak segan-segan menjual 1 atau 2 pemain bintang lantaran mengalami masalah finansial. Namun segalanya akan berbeda pada musim panas tahun ini. Musim lalu Nerazzurri harus melego kiper utama, Andre Onana dengan harga lebih dari 50 juta euro. Dan pada musim panas 2022 juga mereka melepas Romelu Lukaku dengan harga sekitar 113 juta euro, serta Achraf Hakimi dengan harga sekitar 68 juta euro. Penjualan nama besar itu diperlukan agar proyek klub terus berjalan. Inter akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi, dengan penampilan tak terduga mereka di Liga Champions musim lalu yang mendatangkan hadiah uang besar.
Selain itu, kebijakan transfer cerdas dari CEO Beppe Marotta sukses menjaga skuad tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport via Football Italia merinci bagaimana Inter akan memperoleh lebih dari 50 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub mendatang. Mereka juga berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto pada musim ini, sesuatu yang akan mendatangkan tambahan jutaan dolar bagi klub. Dua pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak mengorbankan pemain bintang guna menopang posisi keuangan mereka. Selain itu, Nerazzurri sudah mulai memperkuat skuad, dengan mengamankan kesepakatan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi sebagai agen bebas. Manajemen Inter kini fokus menyiapkan kontrak baru untuk Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Denzel Dumfries. Pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello merasa Inter Milan seharusnya meraih kemenangan dengan skor lebih besar pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 melawan Atletico Madrid. Nerazzurri hanya meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Colchoneros pada Rabu lalu 21 Februari 2024 di Stadion Giuseppe Meazza. Pasukan Simone Inzaghi sebenarnya menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Namun, mereka harus menunggu hingga menit ke-79 untuk memecah kebuntuan lewat Marko Arnautovic. Pemain Austria itu sendiri sempat menyanyiakan beberapa peluang emas sebelum mencetak gol sematawayang yang membuat Inter meraih kemenangan di kandang. Namun, Capello menyesalkan kegagalan Inter memanfaatkan banyak peluang menjadi gol. Keunggulan 1 gol membuat jalan mereka ke babak perempat final Liga Champions belum aman. Leg kedua mendatang di markas Atletico Madrid. Stadion Wanda Metropolitano bakal menjadi duel yang sangat sulit bagi Inter. Saya katakan bahwa dengan 5 peluang bersih untuk mencetak gol di leg pertama, dan hanya mampu mencetak 1 gol berarti Inter gagal memanfaatkan sepenuhnya banyak peluang. Meski demikian, Capello memuji performa lini tengah Inter yang diperkuat Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, dan Nicolo Barella. Gelandang Inter bertindak sebagai filter dalam pertahanan. Setiap kali mereka kehilangan bola, Mkhitaryan akan mengejarnya kembali. Hal yang sama berlaku untuk Çalhanoğlu dan Barella yang merupakan pemain terbaik di lapangan. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengungkapkan alasan dirinya mendepak pelatih Luciano Spalletti demi mendatangkan Antonio Conte sebagai pelatih baru Nerazzurri pada Mei 2019. Dalam sesi wawancara yang diterbitkan FC Internews, CEO Nerazzurri itu mengatakan bahwa ia mendatangkan mantan pelatih Juventus dan Chelsea itu guna menanamkan budaya kemenangan di Inter. Luciano Spalletti, yang saat ini melatih timnas Italia pernah menukangi Inter antara tahun 2017 hingga 2019. Nerazzurri mendatangkan pelatih veteran tersebut dari Roma pada musim panas 2017. Dan Spalletti berhasil membawa Inter kembali berlaga di Liga Champions di musim debutnya sebagai pelatih. Dia menindaklanjuti capaian tersebut dengan finish di 4 besar lagi di musim keduanya sebagai pelatih Inter, yakni pada musim 2018-2019. Namun, capaian itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan di Inter. Sebaliknya, Inter memilih mengorbankan Spalletti demi mengejar Conte. Conte telah tersedia selama lebih dari 1 tahun setelah pemecatannya oleh Chelsea dan merupakan sosok yang memiliki banyak pengalaman bekerja bersama Marotta saat masih di Juventus. Conte membimbing Inter ke final Liga Eropa di musim debutnya sebagai pelatih, dan kemudian di musim keduanya, Conte berhasil mempersembahkan gelar Serie A. Marotta pun menjelaskan alasan dirinya mengorbankan Spalletti di Inter demi mendatangkan Conte. Ketika saya tiba di Inter pada tahun 2019, saya menerapkan kebijakan mengubah budaya di klub, kata Marotta. Saya mengorbankan seseorang seperti Spalletti, yang saya anggap sebagai pelatih hebat. Tapi dia adalah bagian dari masa kini dan masa lalu. Budaya yang ada bukanlah budaya pemenang. Jadi, saya mengorbankan pelatih sebaik dia, agar saya bisa mendapatkan Conte, pelatih yang saya kenal baik. Dan Conte membawa kami meraih Scudetto di musim keduanya sebagai pelatih.
Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez tengah memburu 3 rekor sekaligus di sisa musim 2023-2024 ini, termasuk mencetak golnya yang ke-100 di ajang Liga Italia Serie A. Bintang asal Argentina ini menjadi top skor sementara Serie A sejauh musim ini dengan torehan 20 gol. El Toro sudah mengoleksi 99 gol dalam 195 pertandingan di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Nerazzurri, dan dapat menambah jumlah golnya dalam pertandingan berikutnya melawan Lecce pada Senin, 26 Februari 2024. Dia hanya butuh 1 gol di laga pekan ke-26 tersebut yang membuatnya mendulang 100 gol di Serie A. Itu merupakan tonggak bersejarah baginya di level individu. Namun, ada 2 target lagi yang bisa diwujudkan Lautaro di sisa musim ini. Salah satunya adalah memecahkan rekor gol pribadinya per musim di ajang Serie A. Seperti diketahui, Lautaro belum pernah mencetak lebih dari 21 gol dalam satu musim Serie A. Namun kini Lautaro berada di jalur yang tepat untuk melampaui catatannya tersebut, mengingat ia sejauh musim ini telah mengemas 20 gol dan masih ada 14 laga tersisa. Terakhir, Lautaro juga berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Denzel Dumfries dikabarkan terbuka untuk kemungkinan memperbarui kontraknya dengan Inter Milan, meski banyak laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan dari Stadio Meazza pada musim panas mendatang. Hal ini menurut La Gazzetta dello Sport via Football Italia, bahwa Dumfries tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan pindah dari Inter karena sejumlah alasan, dan dia terbuka untuk membuka negosiasi kontrak baru dengan Nerazzurri dalam beberapa bulan ke depan, sebelum berakhirnya musim 2023-24 ini. Gazzetta mengklaim agen sang pemain kembali melakukan kontak dengan perwakilan klub dalam beberapa pekan terakhir terkait topik perpanjangan kontrak. Dumfries dilaporkan memiliki kekhawatiran mengenai apakah ia dapat menemukan klub baru yang berada di puncak liga mereka, dan memiliki harapan besar berkompetisi di Liga Champions. Dia juga ragu apakah klub lain bersedia membayarnya lebih tinggi daripada yang ditawarkan Inter dalam kontrak baru. Kontrak pemain internasional Belanda itu akan habis pada musim panas 2025. Mengingat situasi kontraknya tersebut, Inter pun telah bersiap untuk menjualnya pada musim panas 2024 untuk menghindari kehilangannya secara gratis pada tahun berikutnya. Nerazzurri juga telah mendatangkan Tajon Buchanan dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar 12 juta euro pada jendela transfer Januari. Dia diharapkan menjadi pewaris jangka panjang Dumfries di posisi bek sayap kanan. Banyak tim di Liga Premier yang telah dikaitkan dengan kepindahan Dumfries, terutama Manchester United dan Aston Villa. Qatar Airways telah menyodorkan tawaran untuk menjadi sponsor utama di jersey Inter Milan mulai musim depan, 2024 hingga 2025 senilai 20 juta euro atau sekitar 337 miliar rupiah per musim. Hal ini diungkapkan oleh outlet berita Italia, FC Inter 1908, bahwa tawaran dari maskapai penerbangan nasional Qatar tersebut sudah dipertimbangkan, meskipun Nerazzurri masih menunggu dan mempertimbangkan pilihan mereka karena mereka mengincar kesepakatan dengan nilai yang lebih tinggi. Inter sedang mencari solusi untuk musim 2024-2025, ketika perjanjian saat ini dengan Paramount Plus berakhir. Salah satu pilihan yang sangat konkret adalah menyepakati kemitraan baru dengan Qatar Airways. Maskapai ini sudah memiliki kemitraan komersial lainnya dengan Inter. Selain itu, Qatar Airways telah menjadi sponsor utama jersey beberapa klub di Eropa. Dan menurut FC Inter 1908, sudah ada tawaran resmi dari pihak Qatar Airways kepada Inter. Namun, outlet tersebut melaporkan, tawaran sebesar 20 juta euro yang diajukan Qatar Airways belum memenuhi ekspektasi Inter. Jadi, Nerazzurri menunggu untuk melihat apakah ada tawaran yang lebih tinggi.